Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novita Kadu dari kelas 5A PGSD dengan NIM 151421028. Pada video kali ini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang terhormat Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Baik, pada video kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sajikan. Yang pertama yaitu ada pengertian media pembelajaran. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen media, hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media yang dipilih. Menurut Achar Ashad pada tahun 2011 pada halaman 8, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Media ini pula berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet atau panas dalam bidang teknik. Media ini digunakan dalam bidang sehingga istilahnya menjadi media pendidikan. Menurut Dina Indriana pada tahun 2011 pada halaman 15 menjelaskan bahwa media adalah alat bantu yang sangat bermanfaat bagi siswa dan pendidik dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut AEK pada tahun 1979 mengartikan bahwa media sebagai bentuk saluran untuk proses transmisi informasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Berikut ada Nasution pada tahun 1990 pada halaman 7, di mana ia berpendapat bahwa media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni penunjang penggunaan metode pengajaran yang dipergunakan oleh guru. Sedangkan menurut Azhar pada tahun 2011 halaman 10, di mana media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Berdasarkan uraian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran, sehingga makna pesan yang disampaikan oleh pengirim atau oleh penerima ini lebih jelas dan tujuannya untuk supaya pembelajaran ini tercapai dengan efektivitas dan efisien. Pokok bahasan yang kedua yaitu pengertian hasil belajar. Menurut para ahli, Muhammad Syarifi pada tahun 2015 pada halaman 2 berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Sedangkan menurut Abdul dan kawan-kawan pada tahun 2013 berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu dalam seluruh proses pendidikan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar. Merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dari jenjang pendidikan. Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh individu sehingga adanya penambahan ilmu pengetahuan, adanya keterampilan, sikap sebagai rangkaian kegiatan menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu adalah perkembangan media. Dalam dunia pendidikan, dewasa ini lazim dikenal dengan media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa
didik memahami materi yang diajarkan oleh sang guru tersebut, sehingga guru tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung dan tidak langsung ataupun komunikasi nonverbal beserta perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Pemakaian media pembelajaran ini tidak datang secara tiba-tiba alias melalui beberapa proses tertentu yang dapat kita pelajari untuk memahami media pembelajaran secara lebih utuh dan menyeluruh, dan juga bersinggung dengan keharusan untuk memahami bentuk-bentuk komunikasi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita dengan masa saat ini, ketika media pembelajaran telah berkembang menjadi semakin modern, pada awal sejarah pendidikan istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal, dan pada masa awal ini guru istilah pembelajaran ini sebenarnya tidak dikenal, dan pada awal ini guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masanya adanya buku ini dikenal dengan tokoh bernama John Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah dasar. Buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Orbis Sensualim Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Dan pada mulanya media ini hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran atau teaching aids. Pada waktu itu alat bantu dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan lain-lain, yang dapat memberikan pengalaman konkret sebagai motivasi belajar serta mempertinggi daya serap pada peserta didik yang sedang belajar. Kemudian pada tahap berikutnya mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut, dan pada akhirnya kombinasi alat bantu audio visual ini untuk membantu pembelajaran yang disebut dengan audio visual atau aids atau AVA. Bersama dengan munculnya AVA, Edgar Dale membuat segala klasifikasi tingkatan pengalaman belajar yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Adapun pembelajaran media secara umum terdiri dari 3 generasi, yaitu yang pertama ada media pada generasi ini meliputi surat kabar, majalah, yang kedua ada radio, film, dan televisi, dan yang ketiga adalah telematika atau komputer. Adapun ciri-ciri media generasi 1, yang pertama yaitu ada arus informasi satu arah, informasi tercetak, ada informasi langsung dibaca, informasi di atas kertas, papan, dan lain-lain, serta daya rangsang yang rendah dan biaya operasional yang murah. Adapun ciri-ciri media generasi ketiga yaitu adalah arus informasi 2 arah, ada informasi audio visual, audio, feed kaset dan atau disket. Ada informasi dapat didengar dan dilihat ketika disiarkan atau diputar ulang. Adapun ciri-ciri media generasi yang kedua yaitu arus informasi satu arah dan daya rangsang yang tinggi. Baik, pokok bahasan yang terakhir yaitu pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan peran kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa yang lebih baik. Dengan media pembelajaran ini, maka kualitas belajar menjadi meningkat karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi juga siswa aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima media yang disampaikan oleh guru. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar dengan adanya media ini, yang pertama yaitu ada proses belajar mengajar akan menjadi lebih mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. Yang kedua yaitu ada efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberikan materi bisa lebih berurutan dengan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu.
Yang ketiga ada membantu konsentrasi belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dan dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Siswa tidak akan merasa bosan berada di dalam kelas dan dalam menerima materi yang diberikan oleh guru, karena dengan menampilkan media pembelajaran maka siswa menjadi senang berada di dalam kelas untuk belajar dengan baik. Yang keempat ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga guru menyampaikan materi di dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pembelajaran dapat meningkat. Guru dapat menampilkan media pembelajaran yang menarik kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kelima ada memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya memahami hal abstrak yang disampaikan oleh guru, tetapi juga siswa harus memahami secara nyata dan dari materi tersebut. Guru menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa supaya mempunyai lebih mengerti materi serta secara keseluruhan, sehingga guru dan siswa ini mempunyai pengalaman yang sama dalam belajar. Yang keenam yaitu siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Supaya proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, bukan hanya guru yang terlibat aktif di dalam kelas, tetapi siswa juga aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya sebagai objek tetapi menjadi subjek dalam kegiatan belajar. Maka siswa memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut dalam aktivitas dalam proses pembelajaran. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sajikan dalam bentuk video ini. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa media ini sangat berperan penting dalam proses pembelajaran dan memudahkan guru dalam menyampaikan suatu materi. Jadi sebagai calon guru yang akan nantinya dalam mengajar siswa, jadi media ini sangat penting, di mana media ini sangat mempermudah guru dalam menyampaikan suatu materi. Di dalam media ini harus ketika guru melaksanakan pengajaran atau pembelajaran maka harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Jadi media ini merupakan alat bantu yang sangat mudah atau yang sangat membantu para guru dalam mengajarkan siswa. Demikian, itu saja dari saya sampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.